Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Arema FC dengan Persita Tangerang, di mana kedua tim harus berbagi poin 1 ya, setelah hasil akhirnya 0-0. Jadi untuk Persita dan juga Arema saat ini memang berada di zona yang masih belum aman ya. Persita Tangerang sementara di peringkat 15, Arema di peringkat 16 ya. Jadi masih berjibaku untuk secepatnya bangkit. Tapi untuk Arema FC dengan hasil ini masih lebih baik karena di 4 pertandingan tanpa terkalahkan. Bahkan di 3 pertandingan beruntun Arema tanpa kemasukan ya, alias clean sheet. Jadi pertahanan Arema ini cukup bagus. Sedangkan untuk Persita Tangerang memang dalam 8 pertandingan terakhir tanpa hasil kemenangan ya. 6 kali kalah dan 2 kali hasil imbang. Tapi dengan hasil imbang lawan Arema ya minimal Persita sudah memutuskan dulu hasil rentetan loss streak. Karena di pertandingan sebelum ini kan Persita Tangerang 6 kali ya kalah beruntun. Ya minimal di pertandingan kali ini sisi positifnya Persita Tangerang sudah bisa memutus rentetan hasil loss streak. Ya, lalu untuk Persita juga baru saja menunjuk pelatih baru Divaldo Alves. Walaupun tadi saya nonton belum mendampingi tim asuhnya ya Persita Tangerang di tepi lapangan. Ya, jadi untuk Arema dengan Persita persamaannya adalah di sisi pertahanan. Arema dengan Persita sama-sama kalau bertahan ini di zona area sendiri tanpa melakukan pressing keluar. Ya, lalu perbedaannya adalah di masalah penyerangan. Arema lebih terlihat aliran bolanya hidup atau lebih baik dari Persita karena di sosok gelandang serangnya yaitu M. Rafli. Berapa kali M. Rafli minimal masih bisa mencari ruang kosong untuk mengalirkan bola ke sektor sayap. Lucero juga beberapa kali aktif untuk menjemput bola, melakukan gerakan tanpa bola. Jadi gerakan tanpa bola pemain Arema ini menurut saya cukup aktif. Ya, sedangkan untuk Persita, kenapa penyerangannya menurut saya ini kurang maksimal? Karena peran dari Vidal ini menurut saya terlalu pasif. Saya sudah berapa kali bilang kalau gelandang serang Persita menurut saya sejauh ini yang paling bagus ini Vidal. Karena Vidal secara akurasi passing bagus, memberikan shoot juga berapa kali bisa efektif, lalu dia memiliki kecepatan untuk melakukan skill individu. Tapi untuk berbicara positioning, justru pergerakan dari Vidal menurut saya masih sedikit pasif. Jadi inilah yang membedakan kalau penyerangan Persita lebih hidup di sektor sayap, bukan di sektor tengah. Sedangkan untuk Arema ini lebih fleksibel, sektor tengah hidup, sektor sayap hidup. Karena para pemain gelandang serang yang dimiliki Arema seperti Lucero ataupun M. Rafli itu lebih aktif untuk mencari ruang kosong atau menjemput bola. Ya, jadi di babak pertama ya memang untuk penyerangan Arema juga berapa kali kandas karena pertahanan Persita juga cukup bagus. Husaino, Fontini, Jardel, M. Toha ini bermain cukup bagus. Ya, terutama M. Toha dan Jardel ketika melakukan overlap juga bagus untuk membantu Irsyad Maulana di kiri ya, dan juga Vergonzi yang berapa kali lebih aktif membantu ke sayap kanan bersama Esra Sarul ya. Jadi di pemain tengahnya ini menurut saya Persita masih kurang maksimal di babak pertama. Jadi di babak kedua harus ada evaluasi. Sedangkan untuk Arema saya bilang ya sudah bisa mengalirkan bola, kombinasi serangan juga berapa kali terlihat, walaupun juga penyerangan Arema berapa kali juga kandas ya, karena penyerangan dari Arema yang condong lebih lambat ini berapa kali mudah dikonter oleh pertahanan dari Persita. Ya, jadi tinggal lihat di babak kedua. Untuk Arema menurut saya tinggal di masalah pergantian pemain aja. Karena sistemnya sudah berjalan, tapi untuk pemainnya berapa kali yang masih kurang aktif untuk menjalankan sistem. Sedangkan untuk Persita justru yang menurut saya harus ada evaluasi ya jelas di sektor penyerangannya. Dan kalau kita lihat di babak kedua, di sini Arema FC banyak melakukan pergantian pemain ya. Johan Alfarisi harus mengalami cedera ya di babak pertama. Ini semoga bisa main lawan Persebaya ya. Lalu Gustavo juga saya nggak tahu nih karena kartu kuning apakah besok lawan Persebaya absen apa enggak nih ya. Karena ini Gustavo kan salah satu pemain bagus juga bersama Arema. Jadi di babak kedua Arema sudah melakukan pergantian pemain. Arsan Fikri bermain, Loko Lingoy bermain, Soares bermain. Ya kalau Bagas Adi bermain hanya menggantikan Anwar ya di pemain belakang. Jadi nggak ada masalah. Ya, artinya untuk Arema sudah ada evaluasi dari Valente, yaitu mengganti pemain yang bertujuan agar sistem Arema ini bisa lebih berjalan maksimal. Dan itu terlihat di babak kedua berapa kali peluang emas yang tercipta dari Arema. Salah satunya dari Loko Lingoy.
ya itu sudah berhasil melewati Oscario, tapi bolanya masih bisa dihadang oleh Mario Jardel ya. Itu boleh dibilang Mario Jardel seperti sudah melakukan gol untuk Persita ya, karena itu krusial sekali itu peluang emas dari Lokolingo yang bisa ditepis ya oleh Jardel melalui slidingannya ya. Jadi cukup bagus untuk penyelamatan Jardel. Sedangkan untuk Persita Tangerang di babak kedua dengan tidak menggantikan Vidal ya, permainan Persita masih tetap sama. Kalian bisa lihat selama 90 menit ketika Persita Tangerang membangun serangan itu berapa kali justru melewati sektornya Maulana ataupun Vergonzi yang mencari bola. Saya sudah berapa kali bilang untuk kritikan Persita Tangerang di pertandingan sebelum ini, kalau Vergonzi ini kalau bisa jangan terlalu banyak untuk menjemput bola, tapi Vidal yang harusnya diberikan tugas untuk mencari ruang dan menjemput bola. Jadi nanti penyerangan Persita Tangerang lebih banyak pemain yang didorong ke depan. Tapi ketika Vergonzi harus banyak untuk menjemput bola ke bawah, ya ketika melakukan penyerangan Persita seperti sudah gak ada pemain yang cukup banyak untuk menembus ke area pertahanan Arema. Ya, jadi benar-benar terlihat kalau penyerangan Persita menurut saya karena pasifnya positioning dari Vidal. Sedangkan Arema yang terlihat berapa kali membangun serangan itu lebih banyak pemain yang maju ke depan. Karena Lucero lebih aktif untuk menjemput bola, ya Jayus juga bermain cukup bagus untuk membantu penyerangan. Jadi terlihat kombinasi serangan dari Arema terlihat lebih berjalan dari sektor tengahnya juga. Sedangkan untuk Persita lebih didominasi di sektor sayap. Ya, kalau berbicara dari hasil pertandingan ini untuk Persita belum terlihat ada perubahan. Karena Tibaldo Alves juga sepertinya belum mendampingi di lapangan ya. Tadi saya nonton seperti nggak ada Tibaldo Alves, saya cari di benchnya pemain cadangan Persita. Jadi kita masih tunggu. Yang harapan saya ya Vidal semoga diberikan evaluasi agar lebih aktif lagi mencari ruang, ya melakukan gerakan tanpa bola. Saya berapa kali lihat Vidal terlalu santai ketika memberikan passing, ya habis itu jalan, bukan mencari ruang kosong lagi untuk memberikan ruang kepada pemain sayap. Inilah kekurangan dari Persita Tangerang di pertandingan ini lawan Arema. Kalau masalah pertahanan kedua tim cukup bagus, ya dan Arema menurut saya di babak kedua dengan melakukan pergantian pemain jelas memberikan evaluasi yang lebih maksimal. Peluang lebih banyak, lalu aliran bola untuk masuk ke pertahanan Persita juga lebih bisa berjalan, sistemnya lebih enak. Ya, jadi untuk saya pertandingan ini Arema dengan Persita hasil imbang ini ya memang cukup layak untuk kedua tim karena memang pertahanan dari kedua tim juga cukup bagus. Tapi dalam hal penyerangan kalau saya bilang Arema masih lebih baik sedikit dari Persita Tangerang. Ini karena masalah di gelandang serang ya, Vidal dengan Lucero ataupun M. Rafli lah di babak pertama untuk Arema FC. Ini perbedaannya di gelandang serang ya, jadi perbedaannya hanya di masalah penyerangan dari kedua tim. Jadi tetap semangat ya untuk Arema FC dengan Persita Tangerang. Untuk selanjutnya Arema akan bertemu Persebaya ya, ini derby Jawa Timur. Lalu untuk Persita akan ketemu Dewa United, ini juga derby Tangerang ya untuk Dewa United juga. Ya jadi semoga untuk kedua tim di momen pertandingan selanjutnya bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi ya. Yang penting skema permainannya ada evaluasi dari kedua pelatih, itu aja ya. Jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya, see you.